Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Kasafitri dengan NIM 196121113. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Stres Kerja pada Pegawai Puskesmas di Masa Pandemi Covid guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dwi Septi Haryani STMM. Sesuai dengan ketentuan tugas yang telah ditetapkan, di sini saya akan membahas materi bab 1 sampai dengan bab 3, yang mana pada materi bab 1 itu terdapat pendahuluan, di bab 2 ada tinjauan pustaka, dan di bab 3 itu ada metodologi penelitian. Latar belakang pada penelitian ini yaitu bahwasanya sumber daya manusia dilihat bukan hanya sekedar sebagai aset utama, namun merupakan aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya, yaitu sebagai liability. Oleh karena itu, jika suatu organisasi memiliki tujuan yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang canggih, tetapi tidak didukung dengan personel yang berkualitas dan berdaya saing, maka akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Salah satunya seperti instansi pemerintah yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Salah satu instansi pemerintah dalam bidang pelayanan publik yang memerlukan sumber daya manusia seperti aparatur sipil negara, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Masalah yang berkaitan dengan fungsi-fungsi sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diatasi di dalam suatu instansi. Salah satu permasalahan di dalam suatu instansi tersebut adalah stres kerja, yang mana menurut Isnandar tahun 2021, stres kerja adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan menghadapi suatu keadaan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang menimbulkan stres emosional dalam pola pikir karyawan tersebut, sebagai akibat dari tekanan penugasan kerja. Stres yang berkaitan dapat membuat lemah dikarenakan akan mengancam kewajiban yang ada di keluarga maupun seseorang tersebut. Menurut penulis, isu stres kerja sangatlah penting untuk diperhatikan dalam sebuah instansi yang ingin fokus pada tujuannya. Tidak terkecuali pada instansi pemerintah puskesmas yang harus senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis. Saat ini, dunia kesehatan sedang terjangkit coronavirus atau biasa sering kita kenal dengan COVID-19, yang tentunya secara tiba-tiba dan dapat menjadi tugas tambahan bagi pegawai puskesmas. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan stres kerja bagi pegawai puskesmas. Objek instansi pemerintahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu puskesmas, yang mana pada kesempatan ini peneliti mengambil objek di Puskesmas Sri Bintan. Nah, Puskesmas Sri Bintan adalah puskesmas yang berada di Kecamatan Teluk Subung, Kabupaten Bintan. Saat ini Puskesmas Sri Bintan dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas yaitu Bapak Syafriman SKM. Puskesmas ini merupakan jenis puskesmas non-rawat inap yang berlokasi di Desa Sri Bintan, Jalan Raya Tanjung Uban Tanjung Pinang, kilometer 51. Fenomena dalam penelitian ini yaitu penulis menduga adanya tugas tambahan yang mengakibatkan stres kerja pegawai pada masa pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, pegawai mengatakan bahwasanya tuntutan tugas yang diberikan berbeda. Saat sebelum pandemi COVID-19, pekerjaan dilakukan seperti biasa. Namun setelah pandemi COVID-19, pekerjaan menjadi lebih ekstrak dikarenakan adanya pekerjaan tambahan yang mendadak yaitu program vaksinasi COVID-19. Jam pulang kerja yang seharusnya normal menjadi berubah dan atau lebih lama dari yang terlibat dalam program vaksin karena harus adanya vaksin di puskesmas, sedangkan jika vaksin yang tersedia habis, pegawai tersebut juga harus menunggu dari ketersediaan stok vaksin yang ada. Sebagai pegawai puskesmas yang profesional, mereka harus tetap melayani masyarakat yang akan melakukan vaksinasi, walaupun pada dasarnya pegawai puskesmas tersebut juga harus melayani pasien yang membutuhkan pelayanan medis di puskesmas. Sehingga penulis menduga bahwa pegawai puskesmas mengalami stres kerja karena adanya program vaksinasi dan mendapat tuntutan dari masyarakat terkait ketersediaan vaksin di masa pandemi COVID-19 ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana stres kerja pada pegawai puskesmas Sri Bintan di masa pandemi COVID-19, yang mana dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui stres kerja pada pegawai puskesmas Sri Bintan di masa pandemi COVID-19. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan teori, yang mana menurut Hasibuan 2019, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Inatasari dan Suprajang 2016, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang yang bergerak baik dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan serta pelaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan aspek-aspek sumber daya manusia. Nah, dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, serta penggunaan sumber daya manusia menurut fungsi-fungsinya agar efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan baik secara individu maupun organisasi. Selanjutnya kita masuk ke variabel penelitian yaitu stres kerja, yang mana menurut Isnandar 2021, stres kerja adalah suatu kondisi di mana seorang karyawan menghadapi suatu keadaan ketidakseimbangan fisik dan psikis yang menimbulkan stres emosional dalam pola pikir karyawan tersebut karena adanya
tekanan tugas kerja. Stres yang saling berkaitan bisa sangat membuat lemah karena mengancam komitmen yang ada pada keluarga ataupun orang tersebut. Menurut Sinaga 2013, stres kerja umumnya merupakan reaksi seseorang terhadap suatu kondisi yang dihadapinya. Biasanya berupa kemampuan seseorang yang berlebihan ataupun menuntut terutama aktivitas kerja yang sedang dilakukan. Kondisi seseorang yang menghadapi tuntutan pekerjaan di luar kemampuan atau batasnya akan menyebabkan individu tersebut mengalami stres. Stres yang berlebihan akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan maupun individu, tergantung pada reaksi karyawan karena hampir semua kondisi kerja dapat menyebabkan stres. Stres yang berlebihan dapat membahayakan kemampuan seseorang untuk mengatasi lingkungan kerjanya. Sehingga indikator yang diambil oleh penulis yaitu menurut Robin dalam Rahmadia 2020, indikator stres kerja yaitu yang pertama ada tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, yang ketiga tuntutan antar pribadi, yang keempat struktur organisasi, dan yang kelima kepemimpinan organisasi. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan, berikut ini adalah model kerangka pemikiran dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan indikator stres kerja yaitu yang pertama tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, yang ketiga tuntutan antar pribadi, yang keempat struktur organisasi, dan yang kelima kepemimpinan organisasi. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian tentang analisis stres kerja pada pegawai Puskesmas Sri Bintan di masa pandemi COVID-19. Kemudian di sini ada penelitian terdahulu, yaitu yang mana penelitian ini dilakukan oleh Irfan Trisnandar yang Destiningsi dari Universitas Tidar. Jurnal Businessman, Riset Bisnis dan Manajemen volume 3 nomor 2 pada tahun 2021 dengan judul penelitian Analisis Stres Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Efektivitas Sumber Daya Manusia, Studi Kasus Balai Pemuda dan Olahraga DIY. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya stres kerja, disiplin kerja karena apabila adanya stres kerja yang minim dan kedisiplinan yang besar maka dapat meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam suatu pekerjaan khususnya di BPO DIY. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif untuk tahu adanya stres kerja dan disiplin kerja pada karyawan BPO DIY. Hasil dari penelitian ini adalah dari setiap karyawan memiliki respon yang berbeda. Pengalaman sebelumnya terhadap stres antar individu yang berbeda, mekanisme coping, jenis kelamin, usia, serta kemampuan pengolahan emosional antar individu yang berbeda. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan ini memiliki arti bahwa hubungan antara stres kerja dan disiplin kerja dengan efektivitas sumber daya manusia mempunyai hubungan yang saling berpengaruh satu sama lain untuk meningkatkan kualitas pekerjaan di BPO DIY. Kemudian penelitian terdahulu selanjutnya yaitu dilakukan oleh Liao BM dari Universitas Kedokteran Guangxi Nanning Tiongkok, Generous Management 2020-28-1002-1009 pada tahun 2020 dengan judul penelitian Work Stress Among Science Nurse to Support Wuhan in Fighting Against COVID-19 Epidemic. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki stres kerja di antara perawat Cina yang mendukung Wuhan dalam memerangi infeksi coronavirus dan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian stres psikologi perawat harus fokus, perawat yang mendukung perawatan COVID-19 di Wuhan umumnya berada di bawah tekanan. Apakah peserta adalah satu-satunya anak dalam keluarga mereka, jam kerja per minggu, dan kecemasan adalah faktor utama yang mempengaruhi beban stres perawat. Studi ini menyelidiki stres kerja di antara perawat yang mendukung Wuhan dalam memerangi infeksi COVID-19 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian selanjutnya yaitu di bab 3, metodologi penelitian, yang mana jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Arwin 2019, data primer merupakan sumber yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Kemudian menurut Andri 2016, data primer merupakan data yang tidak dipublikasikan yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam bentuk buku dan masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Kemudian menurut Arwin 2019, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan di banyak buku dan berdasarkan catatan penelitian terkait. Studi pustaka berupa literatur yang terkait dengan penelitian ini yaitu buku-buku pendukung teori, jurnal baik nasional maupun internasional, dan data dari Puskesmas Sri Bintan berupa struktur organisasi dan tata kerja SOTK, profil Puskesmas, serta data karyawan yang diperlukan dalam penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 47 orang pegawai Puskesmas Sri Bintan dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 5 responden, diantaranya 2 orang bidan mahir, 2 orang honorer, dan 1 orang TKHL.
Alasan penulis memilih sampel tersebut dikarenakan pada penelitian ini, penulis menggunakan non-probability sampling, yaitu purposive sampling. Menurut Arwin, purposive sampling adalah pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dari penulis. Pertimbangan tertentu yang dimaksud ialah orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut sebagai penguasa sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi yang akan diteliti. Kemudian teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dan teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kredibilitas atau validasi internal, yang mana dalam uji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi mudah dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.